Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 3 yang membahas tentang numerik ya. Masalah numerik, materi selanjutnya adalah integrasi numerik atau integral yang akan kita kerjakan secara numerik. Di kalkulus 1 dan kalkulus 2 mungkin sudah kita kenalkan tentang konsep integral. Materi yang kita akan tampilkan pada hari ini adalah satu adalah konsep integral. Kita refresh lagi bagaimana integral itu kita gunakan ya. Kemudian metode yang kita gunakan secara numerik untuk mencari nilai integral adalah metode trapesium, metode Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Nah, ketiga metode ini akan bisa Anda gunakan untuk mencari nilai integral. Ya, tujuan kita adalah di mata kuliah ini atau di materi ini adalah agar mahasiswa dapat mencari nilai integral dengan metode numerik. Jadi ini sebagai salah satu alternatif bagaimana nilai integral tidak hanya bisa dicari dengan analisis kalkulus biasa, tapi juga secara numerik juga bisa ya. Pertama kita konsep integral dulu ya. Jadi konsep integral itu kita punya suatu fungsi atau suatu persamaan yang warna merah ini nggak tahu gimana bentuknya. Kemudian integral itu adalah dia secara grafis dia adalah luas bidang di bawah grafik itu ya, di bawah grafik itu. Nah, ini di bawah grafik itu. Nah, konsepnya integral adalah satu nilai berupa satu garis ya, yang biru paling kiri ini, satu garis lagi, maka lama kelamaan dia akan menjadi luasan di bawah grafik ya. Nah, sekarang kalau kita kerjakan secara numerik, maka dia mirip seperti ini nih, kotak-kotak seperti ini. Jadi dia mendekati nilai suatu fungsi. Nanti selanjutnya kita jelaskan. Ini integral untuk apa? Misalnya karena tadi konsepnya adalah luasan grafik, misalnya kita punya grafik kecepatan dan waktu ya. Ini ada kecepatan, ini waktunya dari menit atau jam, detik, menit, jam terserah. Kemudian grafik kecepatan waktu akan didapatkan jarak tempuh ya. Karena apa? Kecepatan dikali waktu itu adalah jarak ya. V sama dengan S dibagi T, maka V dikalikan T sama dengan S atau jarak. Jadi jarak itu kalau kita punya grafik kecepatan, ini yang merah ini grafik kecepatan terhadap waktu, kalau kita integralkan maka dia akan mendapatkan jarak tempuh. Ya, itu. Kemudian gaya dan jarak ya, maka kita akan mendapatkan usaha atau kerja. Jadi ini gaya, ini waktu ya, jarak, gaya dan jarak, maka kita akan dapatkan usaha atau kerja. Di dalam ilmu listrik juga ada tegangan dan arus ya. Ini tegangan volt, ini A ampere arus, maka tegangan dikalikan volt, tegangan dikalikan ampere, maka dia akan menjadi daya atau watt ya. Jadi banyak penggunaan dari integral. Kalau kita cari luasannya, maka dia akan mendapatkan contohnya beberapa nilai di sini. Kita punya grafik kecepatan, grafik gaya, kemudian grafik tegangan, maka kita akan dapatkan daya. Bagaimana ciri yang bisa kita integralkan, yaitu fungsi yang persamaannya dikali ya. Ini kecepatan kalikan waktu, tegangan kalikan arus. Jadi semua yang dikali itu bisa kita dapatkan dengan integral. Ini integral ini. Karena kalau kita konsep luas ya, panjang kalikan lebar, ini panjang kalikan lebar, maka dia akan mendapatkan luasan. Jadi integral bisa kita gunakan untuk beberapa fungsi yang fungsinya itu dikali ya. Tegangan kalikan arus, gaya kalikan jarak, kecepatan kalikan waktu, dia semuanya dikali ya, maka kita akan dapatkan jarak atau usaha atau daya. Nah,
Apakah semuanya integral bisa kita kerjakan secara numerik? Tidak bisa. Ya. Dalam integral itu kita kenal ada integral yang tak tentu, ada integral tertentu. Ya. Integral tak tentu di sini kita lihat fungsinya sama, x pangkat 3 ditambah x, ini x pangkat 3 tambah x juga. Nah, dua ini berbeda. Berbedanya apa? Di sini integral saja, tidak ada batasnya. Kalau tak tentu, ini tidak terbatas. Nanti jawabannya adalah fungsi juga, di sini mengandung x juga. Nah, sekarang kalau yang integral tertentu, integralnya ada batasnya dari 0 sampai 2. Untuk x pangkat 3 tambah x dx ya, kita integralkan ini terhadap x. Nah, ini punya batas nih dari 0 sampai 2. Yang ini tidak ada batasnya ya. Ya, coba selesaikan dulu ya. Kita pindah ke sini. Kita hapus dulu. Oke, tadi integral x pangkat 3 plus x ya. Nah, ini akan sama dengan x pangkat 3 tambah x. Kita ingat integral, dia kalau kita integral dia pangkatnya akan bertambah ya. X-nya jadi pangkat 4. Lalu pangkatnya dijadikan pembagi ke depan ya. Awalnya x pangkat 3, karena kita integralkan dia pangkatnya bertambah 1. Kemudian hasil tambahannya ini maka kita bagikan ke depan. Ditambah x-nya awalnya dia pangkat 1 di sini, bertambah 1 lagi dia jadi pangkat 2. Kemudian 2-nya saya bagikan ke depan. Ditambah c, konstanta tertentu ya. Ditambah konstanta tertentu. Nah, inilah hasil integral yang tak tentu ya. Kenapa dia tak tentu? Maka kalau kita masukkan nilai x, salah satu nilai untuk menggantikan x, maka kita punya nilai tertentu ya. Kita masukkan lagi nilai yang lain, dia berubah lagi nilai fungsi ini. Jadi dia menjadi tidak tentu karena tergantung dari inputan atau nilai dari x-nya. Kalau x-nya berubah, maka nilai fungsinya juga berubah. Nah, sekarang bedanya dengan integral tertentu, tadi ada 0 sampai 2 dengan fungsi yang sama, x pangkat 3 ditambah x, maka hasilnya sama, ini 1/4 x pangkat 4 ditambah setengah x pangkat 2. Tidak perlu kita tambahkan dengan c karena dia sudah integralnya tertentu. C ini konstanta ya. Boleh angkanya sembarang boleh. Nah, karena ini sudah kita tentukan bahwa batasnya dari 0 sampai 2, maka tidak perlu lagi kita tambahkan nilai konstanta karena dia nilainya sudah pasti ya. Nah, sekarang batasnya ini tadi dengan nilai 1/4 x pangkat 4 ditambah setengah x kuadrat, kita masukkan 2 dan 0-nya. Kita masukkan 2 dulu. 1/4 kalikan 2 pangkat 4 ditambah setengah dikalikan 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat 4 16 ya. 1/4 kalikan 16. Kenapa kok 16? 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Ditambah 2 maka 2 itu 4. 4 bagi 2 ya. Setengah kalikan 4. 16 dibagi 4 itu 4. Ditambah 4 bagi 2 itu 2, sama dengan 6. Sama dengan 6 ya. Dikurangi fungsi ini juga dimasukkan dengan 0. Dikurangi 0 ya. Tadi ini 2-nya sudah kita hitung, dikurangi dengan
0. X 0 pangkat 4 itu 0, 0 dibagi 4 itu 0. X pangkat 2, 0 pangkat 2, 0 itu 0. 0 dibagi 2, 0. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Ya. Jadi kita dapatkan fungsi integralnya, hasil integrasi masih mengandung X, kita masukkan 2, kita kurangi dengan X-nya sama dengan 0. Ya, jadi 2 kita masukkan dulu, dikurangi yang 0 yang kita masukkan. Ya, hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita lihat perbedaannya ya. Kalau integral tak tentu, dia hasilnya ada variabelnya, ada X-nya masih. Jadi dia akan berubah-ubah tergantung nilai X-nya. Sedangkan yang di bawah integral tertentu, itu hasilnya adalah angka. Hasilnya adalah angka, ya berupa 6 ini ya. Nah, jadi untuk integral numerik dia tidak bisa menghitung nilai yang integral tak tentu seperti ini karena hasilnya persamaan. Numerik tidak bisa mengerjakan seperti ini. Yang bisa dikerjakan numerik adalah integral yang tertentu seperti ini, yang hasilnya adalah angka. Ya. Jadi integral seperti ini, integral tak tentu, numerik nggak bisa nih. Numerik nggak bisa yang ini. Tapi kalau integral tertentu dia bisa. Ya. Hasilnya adalah angka. Ya. Itu yang merupakan konsep dari integral numerik. Ya. Kita bahas metodenya. Metodenya yang pertama adalah metode trapesium. Kita tahu bentuk trapesium ya. Nanti kita jelaskan. Kita akan menghitung nilai integral dengan menggunakan konsep luasan trapesium. Kalau ada errornya, karena numerik itu cirinya adalah pasti ada errornya. Untuk memperkecil error, maka dapat kita gunakan gabungan dari beberapa buah trapesium. Luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Ini trapesium ya. Trapesium itu apa cirinya? Ada 2 sisi yang sejajar, yang lain boleh miring. Yang lain boleh miring, lurus atau miring. Kalau dia lurus dia jadi persegi panjang. Kalau 2 sisi ada yang jelas ada 2 sisi sejajar ya. Luas trapesium adalah jumlah dari sisi yang sejajar. Ini A dan B ini dia sama-sama tegak, sama-sama lurus ke atas. Dia sejajar, maka kita jumlahkan A ditambah B, kemudian dikalikan dengan tingginya, tinggi trapesium itu, kalikan dengan tinggi dibagi 2. Ya, jadi jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Itu luas trapesium. Bagaimana penerapannya di integral? Ini misal yang fungsi yang mau kita integralkan. Merah ini. Ini merah. Berapa nilai integralnya antara A dan B ya? Harus ada batasnya. Karena tadi konsepnya adalah integral itu untuk fungsi yang ada batasnya tertentu. Ini harus ada batasnya. Kalau nggak terbatas nggak bisa kita hitung luasnya karena dia tidak terbatas. Oke. Kita beri batasan dulu, kita mau cari integralnya dari mana sampai mana. Misalnya dari A sampai B ya. A ini saya masukkan ke rumusnya. Nilai awal ini saya masukkan ke rumusnya, dapat titik ini. Dapat titik ini ya. Masukkan lagi B, dapat nilai ini. Ini B masuk ke sini. Kita dapatkan panjangnya A, lalu panjangnya B di sini. Nah, kita lihat di sini bentuknya 2 sisi yang sejajar. Nih, 2 sisi yang sejajar ini, A dan B ini. Ya. Kemudian dikalikan tingginya mana? Antara A dan B ini. Panjangnya ini adalah B dikurangi A panjangnya ini. B itu kan segini panjangnya. A ini segini panjangnya, jadi panjangnya antara 2 biru ini adalah B dikurangi A. Ya, ini B dikurangi A panjangnya ini ya. Segini dari ini misalnya nolnya di sini, ini panjangnya B, ini panjangnya A, maka panjangnya AB adalah B dikurangi A di sini. Ini tingginya. Nanti tingginya kita bagi 2.
Ya, konsep lagi. Luas trapesium itu tadi dua sisi sejajar kita dapatkan dengan memasukkan A dan B ke dalam fungsinya, masuk ke dalam fungsinya, kemudian dikalikan tinggi dibagi dua, kita akan dapatkan luas trapesium yang biru ini, Nah, kemudian apakah dia betul menggambarkan luasan dari fungsinya yang merah ini? Pasti salah. Yang A ini dia lengkung, tapi kita terabas dengan bentuk trapesium. Nah, sisanya inilah ada errornya di sini. Mestinya dia lebih kecil daripada ini karena fungsinya di bawah si trapesium. Ini errornya. Segini errornya. Nah, kemudian dengan ini tadi, ini kita menggunakan satu buah trapesium ya. Satu buah trapesium errornya segini. Kita bisa gunakan dua buah trapesium. Nilai A dan B ini kita bagi dua, dapat nilai C separoh-separoh. Nah, ini kita masukkan lagi fungsinya. Masukkan ke fungsi A dan C, kemudian C dan B bertahap dia menghitungnya, maka kita akan dapatkan luasan yang lebih mendekati luasan yang sebenarnya, yang merah ini. Trapesiumnya 2. Mau lebih teliti lagi, jadikan 4, jadikan 8 dan seterusnya ya. Makin kecil cacahan kita ini, maka dia akan makin mendekati nilai integral yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah di bawah nilai warna merah ini ya. Di bawah nilai warna merah. Nah, itulah konsep dari integral menggunakan metode trapesium. Ya, kita berikan contoh di sini. Ya, dengan soal yang sama, kita punya persamaan x pangkat 3 ditambah x dx ya. Dengan soal yang tadi batasnya antara 3 dan 1. Tadi batasnya 2 sama 0, sekarang jadi 3 dan 1 ya. Oke. Fungsinya pasti lengkung. Kenapa dia pangkat 3? Fungsinya ini pasti lengkung karena dia x-nya berpangkat lebih dari 1 ya. X pangkat 3 dia pasti lengkung. Nah, kita secara numerik kita tidak perlu tahu grafiknya itu lengkungnya kemana, lengkung ke atas atau lengkung ke bawah. Kita nggak perlu tahu grafiknya seperti apa, tinggal kita masukkan saja ke dalam teori trapesium ini tadi. Jadi Anda tidak perlu menggambar ini hanya ilustrasi saja ya. Kita akan coba dua soal ini akan kita kerjakan secara dengan satu trapesium dan dua trapesium. Ya, batasannya antara 1 sampai 3. Oke, kita kembali ke coretan tadi. Ini sama ya. Sekarang batasannya adalah dari 1 sampai 3. Ya, ini hasil integralnya. Nah, kemudian kita masukkan yang ini antara 3 dan 1 ya. Nah, di sini kalau kita pakai satu trapesium, kita langsung 3 dan 1 kita masukkan. 3 dan 1 kita masukkan. Ini jadi gambarnya mirip kayak gini ya. Ini 1, ini 3. Ya. Ini fungsinya, anggaplah dia lengkung seperti ini warna merah. Kita cari nilai integral antara 3 dan 1. Jadi yang harus kita lakukan adalah memasukkan angka 1 ke dalam fungsinya. 1 kita masukkan, 3 kita masukkan ke dalam fungsinya, maka kita akan dapatkan panjang dua sisi sejajar yang harus kita jumlahkan. Ini 1 masuk, 3 masuk. Kemudian kalikan tinggi itu ini 3, ini 1, maka
panjangnya tingginya trapesium adalah 3 dikurangi 1 ya. Oke, kita kembali. Ini kita masukkan 3 ya. Ini nilai integralnya ya. Nah, kembali ke cirinya si numerik, bahwa kita tidak perlu tahu penyelesaian dari integral tadi. Kita tidak perlu tahu ya. Caranya kita adalah kita kembalikan saja ke soalnya. Ini x pangkat 3 ditambah x. Kita masukkan saja 3 dan 1 ke dalam fungsinya. Kalau saya masukkan 3 di dalam fungsinya itu 3 dipangkat 3, x pangkat 3, 3 dipangkatkan dengan 3, ini 3 pangkat 3 ditambah 3. Ini F3 ya. 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 ditambah 3, 30 ya. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27, 27 tambah 3 30. Sekarang F1 1 kita masukkan ke dalam fungsinya adalah 1 pangkat 3 ditambah 1, x pangkat 3, x nya digantikan dengan 1, 1 pangkat 3 itu 1 ditambah x 1 sama dengan 2 ya. 1 pangkat 3 tambah 1 itu 2. Jadi kita punya trapesium. Ini panjangnya ini 2, ini 1 ya. Ini angkanya 3 tadi. Nah, misalnya kayak gini ya gambarnya ya. 1 kita masukkan ke dalam fungsinya dapat panjangnya 2. 3 kita masukkan ke dalam fungsinya dapat panjangnya 30. Ya, ini trapesiumnya nih. 1 saya masukkan ke dalam fungsinya ini dapat nilai 2. 3 saya masukkan ke dalam fungsinya dapat nilai 30. Jadilah sebuah trapesium ya. Luas trapesiumnya adalah 2 sisi sejajar kita tambahkan 2 ditambah 30 kalikan tingginya. Tingginya berapa? Panjangnya ini 3 dikurangi 1, 2 tingginya. 3 kurangi 1 dibagi 2. Maka luas trapesiumnya adalah 32. 32 dikali 2 dibagi 2 itu 1. Nah, sama dengan 32. Nah, jadi luasan kurva di bawah grafik x pangkat 3 ditambah x kita kerjakan dengan satu buah trapesium, maka luasannya adalah 32. Nah, ini tadi ya. F3 masuk, F1 masuk, 3 pangkat 3 itu 30, 3 pangkat 3 tambah 3 itu 30, F1 nya 1 pangkat 3 tambah 1 itu 2, maka luasannya adalah 32. Betul untuk nilai satu trapesium ya. Satu trapesium dia kita dapatkan luasannya adalah 32. Anggaplah itu betul ya. Anggaplah itu betul. Tapi pasti karena dia cirinya numerik, dia pasti ada errornya. Kalau ada errornya maka bisa kita perkecil tadi dengan menggunakan beberapa buah trapesium. Ini contohnya kita kerjakan dengan 2 trapesium. Oke. Nah, ini tadi antara 2 dan 3 saya masukkan nilai 1 di tengahnya. Ada nilai 2 di sini. Anggaplah dia trapesium seperti ini, lalu seperti ini misalnya.
Jadi kita harus mencari nilai F2 di sini dulu. Tadi kita cari F1, F3, lalu kita cari F2-nya berapa. F2 itu fungsi yang kalau saya masukkan nilainya X-nya sama dengan 2. Kembali ke soalnya, jadi 2 pangkat 3 ya. 2 itu menggantikan X-nya. 2 menggantikan X, 2 pangkat 3 ditambah X. Ditambah X. X-nya berapa? X-nya 2. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi itu 8. 8 tambah 2 itu 10. Nah, jadi kita punya trapesium yang pertama. Itu tingginya 2 dan 10. Panjang sisi sejajarnya 2 dan 10. Satu lagi adalah sisi sejajarnya 10 dan 30 panjangnya. Oke. Jadi luasan yang pertama itu adalah 2 ditambah 10 ya. Lihat 2 sisi sejajarnya 2 dan 10 dikalikan tinggi bagi 2. Tingginya itu antara 1 dan 2 itu 1 aja kan ya, ini naiknya 1 aja. Ini dari 1 ke 2 nilainya cuma 1, panjangnya 1, tingginya dibagi 2. Karena rumusnya trapesium harus dibagi 2 ini tadi ya. Yang ini tadi. Kali tinggi dibagi 2. Ya, rumusnya kali tinggi bagi 2. Ya, luasan yang pertama yang ini itu 2, sisi jajarnya 2 ditambah 10 dikalikan 1 karena tingginya ini 1 dibagi 2. Maka 2 tambah 10 itu 12. 12 kali setengah itu 6. Ya, luasan pertama luasnya 6. Nah, ini luasan yang pertama 6 ya. F1-nya masuk, F2-nya masuk, maka kalikan tinggi dibagi 2, dapatkan 1 pangkat 3 tambah 1 itu 2, 2 pangkat 3 tambah 2 itu 10. Ya, kalikan 1 dibagi 2 hasilnya 6. Itu luasan yang pertama ya. Belum selesai. Harus kita masukkan dengan luasan yang kedua. Luasan kedua berbeda bentuknya. Ini luasan yang pertama, ini luasan yang kedua nih. Luasan yang kedua adalah sisi sejajarnya 10 dan 30. 10 ditambah 30. Ya. Kalikan tingginya antara 2 dan 3 itu selisihnya 1 panjangnya dibagi 2. 10 tambah 30 itu 40. 40 kali setengah 40 kali setengah itu sama dengan 20. Ya. Jadi luas totalnya adalah luasan yang pertama ini 6. Ini luasan yang pertama ini 6 ditambah luasan yang kedua sama dengan 26. Ya. Luasan yang kedua itu 26. Nah, luasan yang kedua tadi masuk 2 dan 3, masuk 10 30, dia hasilnya 20. Maka luasan integral keseluruhannya adalah luasan pertama ditambah luasan yang kedua. Hasilnya adalah 6 ditambah 20 sama dengan 26. Nah, di sini kita lihat kalau kita pakai satu trapesium luasannya 32, pakai 2 trapesium adalah luasannya 26. Luasannya 26. Lebih betul mana? Lebih betul yang 26 karena kita menggunakan 2 buah trapesium. Mau lebih betul lagi gunakan 3 trapesium, gunakan 4 dan 5 dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan nilai yang makin mendekati nilai aslinya. Nah, ini kebetulan soal kita ini ya, X pangkat 3 tambah X ini dengan mudah bisa kita kerjakan dengan integral biasa ya. Dengan integral biasa.
mau mencari tadi yang nilai aslinya, bisa kita masukkan tadi 1/4 X pangkat 4 ditambah setengah X kuadrat, masukin 3 dan 1, kita akan dapatkan nilai sebenarnya. Oke. Kita coba berapa sih nilai sebenarnya ya. X pangkat 3 ditambah X integral antara sampai 1 dan 3. Ini kalau kita integralkan, dia X pangkat 3 tadi X nya bertambah 1, X nya berpangkatnya tambah 1, hasil pertambahan pangkatnya dibagikan ke depan, ditambah X kuadrat setengah X kuadrat ya, duanya jadi pembagi lagi. Kita masukkan 3 dan 1. Coba kita masukkan 3, jadi 1/4 3 pangkat 4, kita masukkan 3 menggantikan X semua ya, ditambah setengah 3 pangkat 2 dikurangi dengan soal yang sama, 1/4 1 pangkat 4 ditambah setengah dikalikan 1 pangkat 2. Ini coba kita hitung. 3 pangkat 4 itu 81 ya. 3 kuadrat itu 9, 9 pangkat 2 itu 81. 1/4 kalikan 81 ditambah 3 pangkat 2 itu 9, 9 bagi 2. Dikurangi 1 pangkat 4 itu 1, 1 kalikan 1/4 tetap 1/4, ditambah 1 pangkat 2 itu 1, 1 kalikan setengah itu setengah. Nah, berapa ini ya hasilnya? Coba kita hitung. 81 dibagikan 4, 81/4 ditambah 9 bagi 2. 24,75. Dikurangi 1/4 tambah setengah. Oh, 0,75. Ya. 24,75 dikurangi 0,75. 24 ya. Secara kalkulus, secara matematis kita tahu bahwa luasan X pangkat 3 tambah X antara 1 dan 3 itu luasannya 24. Nah, sedangkan luasan hasil hitung kita tadi 26 dan 32 ya. Dengan menggunakan satu buah trapesium kita dapatkan nilai 32 luasannya, padahal luasan sebenarnya adalah 24, maka kita selisih 8 di situ. Ada errornya sebesar 8. Ya. Kalau kita gunakan dua buah trapesium, kita dapatkan luasannya 26. Selisihnya hanya 2 dengan nilai yang sebenarnya ya. Nilai sebenarnya tadi 24. Ya. Semakin banyak trapesiumnya, maka akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, ini kebetulan soal kita tadi seperti saya katakan masih mudah kita kerjakan secara
secara kalkulus, secara matematis. Tapi kalau nilai sudah mengandung sinus, mengandung eksponen dan sebagainya, sudah rumit fungsinya, maka akan lebih baik kalau kita kerjakan secara numerik. Ya. Oke, itu materi metode numerik dengan metode trapesium. Silahkan dikembangkan dan dicari beberapa soal yang relevan. Coba kita kerjakan secara trapesium, maka kita akan dapatkan hasil yang mendekati nilai yang kita inginkan. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Pertanyaan bisa kita diskusikan secara luring ya kalau kita ketemu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.